Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja juga. Dua kali aku bilang berarti memang kalian akan baik-baik saja. Penuh keberkatan dan keberkahan untuk kalian ya. Di sini aku akan membacakan mengenai imajinasi. Imajinasi itu apa sih? Sebenarnya sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Ya kan? Begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai imajinasi, karena ini adalah pembacaan untuk lawan jenis, maka kita akan melihat energi dia ke kamu, imajinasi yang dia punya kepada dirimu. Ya, silakan kalian berdoa sendiri. Aku akan langsung ke pembacaan karena aku sudah melakukan pembacaan dan berdoa. Terus udah baca doa gitu. Kita akan buka di sini orang yang berimajinasi tentangmu. Siapakah dia sosoknya? Orang yang berimajinasi tentangmu, dekat atau jauh, bagaimana sosoknya? Recovery. Proses penyembuhan, healing. Dia tuh recovery mungkin baru-baru aja ya teman-teman. Maksudnya kayak pernah sakit atau orangnya itu gimana ya? Pikirannya itu kayak kacau gitu loh. Recovery segala tindakan, segala aksi, segala ide. Dari pikiran, dari sikap, ini banyak yang di recovery dari orang ini. Kemudian di sini ada kartu deception, ya. Orangnya ini banyak kayak nggak ngomong sejujurnya gitu loh, banyak penolakan, banyak malu-malu tapi mau. Terus aku ngelihatnya, entah kenapa aku ketika membuka kartu ini dan melihat kartu ini agak pusing, ya. Umurnya ada yang lebih muda, ada yang lebih tua atau sepantaran. Tapi sikapnya itu loh yang nggak jelas, kekanak-kanakan juga ada, dia nggak tahu akan aksinya. Ibaratnya ini kayak orang yang lagi banyak perbaikan dari masalah-masalah kecil, dari masalah-masalah konflik kecil, karena ininya simbolnya tikus. Gimana ya, sebenarnya dia punya hati yang baik gitu loh, tetapi tertutup dengan adanya dia nih orangnya masa bodoh, nggak mau tahu apa yang dilakukan itu, kayak nggak mempedulikan perasaan orang lain ya. Orangnya kayak kurang peka gitu sama kamu. Ini ada dari energi Gemini ya, banyak dari energi Gemini, kemudian Libra, Aquarius, kemudian dari Scorpio, Cancer, Pisces, kemudian dari Sagittarius, Leo, Aries. Itu zodiaknya aku sudah sebutkan ya, maka nanti di akhir zodiak aku tidak akan menyebutkan kembali. Kita buka lagi. Kita buka 1, 2. Lagi hancur-hancurnya ini. Lagi dalam kondisi apa ya, lagi kondisinya lagi bahaya ya, orangnya lagi nggak aman. Secara apa? Secara finansial, karena ada kartu king, ini tanda-tandanya Taurus. Kemudian ini Sagittarius, terlalu tergesa-gesa dalam keuangan, money controlnya nggak bagus ya. Aku ngelihatnya ngebuat dia stuck aja gitu. Ada kartu Gemini, Sagittarius ya, itu kayak terlalu terburu-buru dan ngebuat stuck. Kartunya tuh semacam kayak dia sangat waspada sekarang ini. Ini terkait dengan jumlah uang yang apa ya, yang lumayan lah. Dia membutuhkan uang yang banyak orang ini. Kalau bicara misalnya kestabilan itu nggak aman banget ya.
Kemudian kita lihat dekat atau jauh, dekat atau jauh orangnya, dekat atau jauh. Kalau aku lihat sini 8 diamond itu sebenarnya sih kalau dibilang dalam satu wilayah enggak, tapi bukan juga orang di luar kota. Dia nggak jauh dari kamu, masih bisa dijangkau dengan kendaraan. Cuman sibuk ya. Ya memisahkan itu kesibukan masing-masing, teman-teman. Sibuk kerja. Kamu juga sibuk dengan masa depan. Itu sih. Tuh, ya. Banyak yang memisahkan kalian itu pekerjaan, kesibukan, dan kecemasan. Itu. Kita dapat kartu stability, berarti orang ini memang cemasnya mengenai segala hal yang berbau kestabilan gitu. Hidup gimana besok? Apakah aku tidak bisa hidup besok? Pikiran-pikiran yang gini nih sebenarnya yang energinya tuh nggak bagus gitu ya. Kalau energi pasangan nggak bagus, atau orang yang kamu suka nggak bagus, orang yang kamu cinta nggak bagus, maka akan kebawa di kamu. Kamu akan sedih loh kalau seandainya dia tidak memberikan perhatian, nggak chatting, nggak apa, ya kan? Itu mempengaruhi banget, dan jangan sampai ketergantungan sih kalau saran aku ya. Sekarang kita lihat apa imajinasinya tentang kamu. Sesuatu yang tidak realistis tapi dibayangkan olehnya terhadap dirimu. Sesuatu yang tidak realistis namun terbayangkan olehnya. Sesuatu yang tidak realistis namun terbayangkan olehnya. Sesuatu yang tidak realistis namun terbayangkan olehnya. Cups, ada rasa rindu, kangen ya. Sebenarnya kayak kangen yang dibuat-buat sih, kalau aku bilang ya. Sebenarnya kalau misal kangen atau rindu, dia bisa kok datang ke kamu. Lebih kepada galau akan perasaan tentang kamu. Mungkin gini ya, moon itu kan bicara mengenai perubahan. Nah, imajinasinya itu dia tuh kangen sama kamu tapi merasa kayak kamu mungkin ada perubahan. Nah, di sini dia tuh pengen kayak kamu tuh kayak dulu, energinya yang membuat dia senang, membuat dia tenang gitu. Tapi sekarang kayaknya ada energi demon, kamunya jadi kayak misterius gitu loh. Jadi dianya kayak ada rasa sungkan mungkin ya. Dan imajinasinya ke kamu, dia tuh membayangkan kekhawatiran bagaimana kalau seandainya kamu itu berubah, kemana dia bergantung, kemana dia punya harapan lagi. Ya gini loh, kita punya prinsip hidup bahwa kita ini lahir di dunia tidak tergantung dengan siapapun kecuali darah daging kita sendiri dan keluarga. Kadang-kadang sama keluarga pun sudah melepaskan kita, jadi pergi juga sendiri-sendiri kan. Nah, di sini ada kartu Ten of Wands, ada kartu Six of Pentacles. Dia tuh memikirkan gini loh, kalau seandainya dia lagi susah, lagi banyak hambatan, siapa yang mau nolong dia lagi? Siapa yang mau paham, memberikan sugesti atau memberikan bantuan berupa energi, berupa tenaga kepada dia gitu ya. Dia lebih butuh kamu sebetulnya, sebagai kalau dia ada kesulitan ya. Nah, dia tuh bingung sekarang harus gimana nih. Aku kan harus bekerja sendiri, aku harus ini sendiri, tapi aku belum mampu, gimana nih? Nah, teman-teman, bagusnya adalah gini ya. Untuk energi-energi imajinasi yang seperti ini, sebenarnya kan karena sudah ada keterikatan dan ada kemelekatan. Jadinya dia ini tuh kayak sedih, bete, mungkin menyerah sama keadaan karena kamu gak ada gitu loh. Inilah jeleknya kalau hidup itu suka tergantung ya. Sangat jelek kalau hidup itu sudah tergantung, apalagi tergantung masalah keuangan, materi, bantuan, dan lain-lain. Yang saya bilang di sini adalah imajinasi dia itu bukan membicarakan mengenai cinta atau perasaan kepada kamu, tetapi lebih membayangkan bagaimana
keseimbangan hidupnya. Sebenarnya ini adalah sikap yang egoistis kalau menurut aku ya, karena ternyata dia tidak bisa menyentuh hati kamu. Seseorang yang membutuhkan dirimu di sini itu harus segera dilepas sih. Kalau misalnya kamu merasa terganggu dengan energi ini dan kamu sudah mulai kegetok kepalanya, ya, ada perfect timing dan ada recovery. Yang ku bayangkan mungkin imajinasi tentang kamu tadi kayak misalnya dia kangen sama kamu dikarenakan memang membutuhkan kamu. Ya memang butuh kamu sih, tapi butuhnya itu lebih kepada beban, ya, meringankan beban. Ten of Wands, Six of Pentacles, meringankan beban. Apa yang misalnya dia tuh biasanya kayak kamu tolongin dia, sharing and caring, kalau dalam keadaan kepepet ada kamu gitu. Sekarang kan belum tentu. Itu sih yang dia takutkan dan dia imajinasikan. Apakah mungkin kamu sudah mulai hilang minat sama dia? Apakah kamu sudah nggak peduli lagi sama dia? Tapi kalau yang aku baca di sini begini, ada kartu perfect timing dan recovery. Aku lihat energi kamu itu kayak sudah ada panggilan dari semesta ya. Maksudnya udah ada panggilan, udah ada ilham bahwa aku juga butuh recovery untuk hidup. Kalau seandainya aku dibebani terus dengan hal-hal yang tidak pasti seperti ini, gimana jadinya aku ke depan? Nah, ini udah perfect timing, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu merasa terbebani dengan seseorang ini, ya ini adalah cara untuk pembuktian sebetulnya. Sekarang siapa butuh siapa. Makanya kalau misal dengar readingan tarot itu jangan yang terlalu mendayu-dayu sebenarnya, sampai kayak banyak banget yang nonton tapi ilmunya nggak ada, biasanya gitu. Nah kalau aku memberikan di sini adalah kamu untuk strong, supaya apa? Aku menyebarkan kita untuk melepaskan satu kemelekatan. Itu visiku. Dimana aku buat channel tarot sebenarnya aku pengen kalian itu bisa mandiri, mau cowok mau cewek ya. Kalau kartunya memang seperti ini, aku sebagai orang luar aku nggak tega kalau seandainya kamu atau klienku atau siapapun dikangenin cuman untuk tambal butuh. Siapa yang rela? Makanya maksudnya kalau untuk menonton pilihan tarot, please yang bijak, bukan karena ramai, bukan karena apa, tapi lihat isinya, materinya. Bukan hanya untuk menyenangkan kupingmu aja. Ini psikologi loh. Jadi kalau seandainya kita tidak tegas, psikologi aja tahu mana yang baik dan benar, bukan membenarkan yang salah. Ada kartu Eight of Cups. Ini tuh perfect timing saatnya kamu kalau misalnya mau pergi ninggalin dia, tinggalin aja, nggak usah minta izin. Karena kenapa? Gini teman-teman, aku melihat imajinasi yang ada adalah imajinasi yang menjadi sebuah kemelekatan. Dimana kenapa? Energi kemelekatan itu kan aku bilang gak baik. Kemelekatan kita bisanya untuk siapa sih? Untuk anak yang langsung dari kita ya. Suami pun, istri pun kita gak bisa melekat. Kita gak bisa tergantung. Kalau kenapa-kenapa sama mereka, kita gimana? Sama keluarga juga nggak bisa. Kita cuma melekat sama darah daging kita sendiri. Kita melekatnya sama diri sendiri dan sama Tuhan. Secinta-cintanya kamu sama seseorang, dia sesakit itu nggak? Karena banyak yang aku terima dari klien-klien adalah cintanya tak berimbang. Dan aku di sini mungkin hadir untuk kalian semua untuk menyembuhkan sebenarnya. Karena visiku adalah recovery. Di channel ini adalah recovery. Ya, di channel ini adalah recovery, adalah untuk pemulihan, dimana kalau untuk pergi dan tidak pergi, selama kalian belum terikat dalam pernikahan sama dia, pergi-pergi aja. Kenapa mesti takut nyakitin orang? Kamu kan sudah bahagia belum?
dengan kondisimu yang sekarang. Coba untuk tulis ya, di kertas hari ini kamu tulis di kertas, bahagia gak sih kamu dengan hubungan dengan dia? Kalau sudah bahagia, kamu skip aja video ini. Tapi kamu harus cerna dulu. Kebahagiaan itu gak ada yang perfect 100% kecuali kalau kita bersyukur. Oke? Makan nasi pakai garam pun asal berdua, kalau kita bersyukur itu bahagia. Tapi ini tahun 2023. Mau tahun 2023, maaf ya, aku udah kebawa ke tahun 2023 karena semangatku tuh sudah kayak membara banget. Banyak hal yang aku harus lakukan. Sangat sibuk. Dan ini saat untuk kamu untuk recovery. Bukan memikirkan bagaimana dia baik sama kamu, tapi sembuhkan dirimu sendiri. Banyak-banyakin meditasi, banyak-banyakin kayak berpikir atau riset ulang, ibaratnya kayak tahun baru, kamu ibarat robot yang di reset sama bos kamu, sama semesta dari nol lagi. Gitu. Karena memang betul, seperti yang oracle-ku bilang, imajinasi memang perlu, tapi realistis jauh lebih bermanfaat. Benar juga, ketika aku membacakan imajinasi tentang dia masih mengkaitkan dengan sesuatu yang realistis. Itu takut ketika kamu tidak membantunya. Yang realistis pun kadang-kadang tidak bermanfaat, ya nggak? Jadi harus benar-benar dipilih. Di sini kita akan lihat bagaimana untuk keadaan dia. Ada kartu The Wheel of Fortune. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Seven of Swords. Dan ada kartu Knight of Cups. Sekarang kalau aku lihat ada kartu The Wheel of Fortune, ada kartu Two of Wands. Artinya apa? Di sini akan ada sebuah perputaran nasib, baik atau buruk. Yang dia punya, dia yang harus lebih melihat sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia harus berani untuk mengambil sebuah resiko. Kalau dia cuma ngendon aja di rumah, ya mengharapkan bantuan kamu, nggak akan bisa. Dia harus pergi. Dia harus dengan jalannya dulu. Kalau kamu mau say goodbye sama dia, katakan ini ke dia. Aku merasa hidup kita itu sekarang sudah punya tujuan masing-masing. Kamu yang hanya bisa melihat cahaya dalam jalanmu, dan begitu pun aku. Aku sudah harus berjuang melawan kendalaku sendiri. Aku sudah tidak bisa dibebani lagi sama hal-hal yang di luar dari diriku sendiri. Suka atau tidak suka, sedih atau tidak sedih, aku harus pergi. Dan begitupun kamu juga harus pergi. The end story. Sampai di sini. Semoga ini menjadi sebuah renungan, karena channel ini di 2023 akan menjadi channel recovery. Dan ini yang terbaik buat kalian. Kita menuju, jika nama-namanya ada di sini, ini sudah pasti kamu harus jalankan. Tetapi jika namanya tidak di sini, kembali kepada kamu. Mungkin semesta belum mengizinkan kamu untuk pergi dari dia karena kamu juga belum siap. Tetapi jika nama-namanya sudah muncul di sini, saatnya kamu memikirkan realita dan kebahagiaan kamu sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Semoga kalian suka. See you and I see you. I love you and bye-bye.